mengaku tidak pernah melakukan pencemaran nama baik terhadap Dodi Sudrajat. Seperti itulah selebgram Ayu Wisya saat mengetahui ia disomasi oleh pihak Dodi Sudrajat karena menurutnya patut diduga telah mencemarkan nama baiknya. Maka, ketika mendapatkan surat somasi, selebgram Ayu Wisya mengaku mengabaikannya karena sekali lagi dia tidak pernah merasa telah berbuat kesalahan ataupun mencemarkan nama baik siapapun. Maka, jika tidak melakukan kesalahan, sudah pasti selebgram Ayu Wisya pun mengatakan dirinya tidak sudi untuk meminta maaf. Selain itu, selebgram Ayu Wisya pun memberikan pesan kepada Dodi Sudrajat agar jangan terlalu baper atau terbawa perasaan dengan konten video yang dibuat olehnya, karena sama sekali bukan untuk ditujukan kepada Dodi Sudrajat, melainkan hanya untuk menghibur followersnya saja. Lalu seperti apa tanggapan lengkap dari Ayu Wisya saat menghadapi surat somasi dari pihak Dodi Sudrajat? Selengkapnya, hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa waktu yang lalu, Dodi Sudrajat diketahui tengah di Polda Metro Jaya untuk melaporkan Ayu Wisya. Dan tak lama setelah itu, Ayu Wisya mengatakan jika ia diberikan surat somasi oleh Dodi Sudrajat atas konten TikTok miliknya yang dikatakan oleh pihak Dodi Sudrajat diduga melakukan pencemaran nama baik. Mengetahui hal tersebut, Ayu Wisya ditemani oleh kuasa hukumnya mengatakan bahwa surat somasi yang dikirimkan oleh Dodi Sudrajat kepada dirinya sengaja diabaikan karena merasa tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh pihak Dodi Sudrajat. Pihak Ayu Wisya pun mengatakan agar Dodi Sudrajat jangan terlalu baper atau terbawa perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirwansyah SMA, pengacara resmi dari Ayu Wisya, ya, terkait dengan konferensi pers kita hari ini tanggal 20 hari Kamis 2022 adalah terkait dengan somasi dari DS, ya. Pengacaranya mengirimkan somasi pada tanggal 14 Januari 2022, ya, terkait dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Ayu Wisya, ya. Konten-konten yang dipersoalkan itu mulai dari tanggal 23 Desember 2021 sampai 14 Januari 2022. Ini dilayangkan tanggal 14. Nah, dikasih waktu 3 kali 24 jam. Lalu kemudian karena kami tidak menanggapi dan membalas terkait dengan somasi ini, lalu muncul somasi kedua, yaitu hari Senin. Somasi kedua ini juga kami abaikan, ya. Dia mengasih waktu 3 kali 24 jam. Menurut kami, tidak perlu ada yang diklarifikasi dan melakukan permohonan maaf. Karena dia menuduh klien kita Ayu Wisya ini dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 28 ayat 2. Menurut kami, klien kami tidak pernah sedikit pun melakukan pencemaran nama baik maupun penghinaan terhadap DS ini. Ya. Kalau ada kesamaan cerita, ya, atau nama, ya, itu jangan baper, karena secara sempurna, secara lengkap tidak pernah klien kita ini menyebutkan nama DS ini, karena kami sudah mengantongi namanya juga secara sempurna, secara lengkap, bukan nama yang sebenarnya gitu loh. Sehingga kalau dia merasa ya itu urusan dia. Tapi pasal 27 ayat 3 itu junto surat keputusan bersama Menko Info, Kejagung, dan Kapolri sudah menegaskan bahwa unsur pasal ini tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada apakah memenuhi unsur atau tidak. Nah, menurut hemat kami, dari seluruh video yang diunggah oleh klien kita, tidak ada satu unsur pun yang mencemarkan nama baik DS maupun M ini. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses hukum yang akan dilakukan oleh DS. Dan yang anehnya adalah, kan kemarin itu teman-teman media udah tahu bahwa dia sudah membuat laporan resmi di Polda Metro. Ya, saya nggak tahu apakah diterima atau tidak. LP sudah terbit kok mensomasi klien saya, ini aneh. Harusnya dia somasi dulu kami sebelum buat LP. Jangan-jangan LP-nya ditolak.
Makanya kami abaikan somasi 1 dan 2. Jangan-jangan ada somasi ketiga lagi nanti. Ini kan Kamis, ya, somasi pertama hari terakhir juga. Kami sampaikan, tegas kami sampaikan, kami menolak seluruhnya. Karena tidak perlu kami meminta maaf. Kalau minta maaf atas dasar apa? Oleh karena itu kami menghormati apapun keputusan daripada DS maupun pengacaranya. Ya, sebagai warga negara yang baik, kami akan mengikuti seluruh prosesnya. Dan lebih lanjut, saya perlu sampaikan bahwa Ayu Wisya ini adalah konten kreator, anak muda kreatif lokal dari Padang, yang mana memang tujuannya hanya untuk menghibur ya follower-followernya. Tidak ada maksud sedikit pun, jangankan kepada DS, kepada siapapun, untuk merendahkan harkat dan martabat siapapun, termasuk DS. Jadi Anda jangan baper. Ayu Wisya pun mengatakan jika dirinya sama sekali tidak menyebutkan sosok Dodi Sudrajat di dalam video yang dibuatnya hingga menjadi viral di TikTok. Sehingga Ayu Wisya dengan tegas mengatakan tidak mau dan juga tidak sudi untuk meminta maaf kepada pihak Dodi Sudrajat karena tidak melakukan kesalahan seperti yang disebutkan dalam surat somasi yang dilayangkan oleh pihak Dodi Sudrajat. Jadi Anda jangan main-main deh. Ya, makanya saya sampaikan secara resmi bahwa kami akan menantang dia juga. Kalau bisa masuk ini perkaranya, ya, saya perlu berguru sama dia, gitu loh. Karena tidak ada penyebutan nama yang sempurna, tidak ada menyebutkan nama secara sempurna oleh Ayu. Oleh karena itu dia jangan merasa gitu loh, ya. Dan tidak ada juga foto ataupun stitch gitu loh, stitch video yang bertujuan atau menembak dia langsung, nggak ada. Jadi ini baper, bawa perasaan gitu loh. Oleh karena itu kami sangat meyakini unsur pasal di dalam Undang-Undang ITE sama sekali tidak perlu dalam perkara Ayu Wisya. Oleh karena itu saya menyampaikan sama beliau, kami menolak untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada DS maupun pengacaranya. Oleh karena itu kedatangan kami ke Jakarta hari ini hanya untuk mengklarifikasi kepada teman-teman pers dan publik bahwa tidak ada pencemaran nama baik sebagaimana yang dituduhkan oleh DS. Kan kita sama-sama dengar, teman-teman media kan ada di sana dari jam 6 pagi, dari jam 6 sore, dari 6 sore sampai jam 10 lewat ya. Dia di Polda Metro, lalu kemudian masih menunggu katanya, ya. Artinya menunggu itu dia sudah konsultasi, tapi unsur pasal 27 dan 28 itu tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu dia kirim somasi paginya sama klien saya. Ya ini kan saya nggak tahu lah bagaimana strategi mereka. Yang jelas kalau saya biasanya sebelum melapor itu ada konsultasi kepada penyidik. Yang kedua, ya lucu aja, dia udah buat LP, kenapa harus somasi klien saya? Lanjutkan aja LP-nya, kita ikuti prosesnya. Nggak perlu dia kirim-kirim somasi. Ini somasi 1, 2, jangan-jangan ada 3, 4 sampai 100 kali itu somasi. Yang pada intinya kami menolak seluruhnya dan kami pikir ini ngadi-ngadi gitu loh. Belum ada konfirmasi laporan itu diterima berarti Bang ya? Belum Oh enggak, dan di sini dia nyatakan kok di poin 5 di dalam somasinya. Dia sampaikan bahwa apabila Anda tidak mengklarifikasi kurang lebih bahasa seperti itu, maka kami akan melakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya lakukan aja gitu loh. Kenapa Anda harus konfirmasi kepada kami? Kami sudah sampaikan di media. Gitu. Jadi mungkin karena tidak diterima laporannya, lalu kemudian dia berharap kita minta maaf. Tapi kami pastikan kami tidak akan meminta maaf. Bukan kami arogan ya. Harus jelas kalau kami minta maaf ini atas dasar apa kami meminta maaf. Ya. Kalau klien saya bersalah, ya beliau juga akan minta maaf. Tapi kalau beliau tidak ada mencemarkan nama BDS ini, hanya dia yang merasa sendiri, ya tidak perlu kita meminta maaf. Kira-kira begitu. Pihak Ayu Wisya pun mengatakan jika dirinya sama sekali tidak takut jika harus berurusan masalah hukum dengan Dodi Sudrajat. Karena menurutnya, hal ini murni karena ia tidak memiliki niatan untuk melakukan pencemaran nama baik dari Dodi Sudrajat. Namun, menurut Ayu Wisya, jika pihak Dodi Sudrajat memang bersikeras mau terus melakukan upaya hukum, Ayu Wisya mempersilahkan dan siap meladeni langkah-langkah hukum dari Dodi Sudrajat terhadap dirinya. Selain itu, Ayu Wisya mengatakan jika ia tidak akan surut untuk terus berkreativitas dalam memproduksi konten-konten yang dapat menghibur orang lain. Ya lucu aja kalau ada 3-4. Strategi kami jelas ya. Saya sangat memahami ya dasar hukum ya Undang-Undang ITE karena yang dilaporkan kan jelas di sini 27 pasal 27 ayat 3, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008. Turunannya diatur dalam SKB 3 Menteri, juga ada yang terbaru
surat edaran Kapolri nomor 2 2021. Jadi saya sudah mempelajari seluruh dasar hukumnya bahwa ya persoalan pencemaran nama baik tidak tergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada unsur delik, apakah ada unsur pencemaran nama baik atau penghinaan yang diduga dilakukan oleh klien saya. Kenapa saya sangat yakin klien saya terbebas dari perkara ini? Karena klien saya tidak menyebutkan nama DS maupun M ini secara sempurna, secara paripurna, sehingga tidak bisa langsung dikaitkan bahwa ini adalah DS itu gitu loh. Nah, makanya saya sampaikan, perlu saya pertegas bahwa unsur pasal pencemaran tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada apakah ada unsur pencemaran baik dan atau penghinaannya. Gitu dia. Nah, aku sebenarnya udah bikin video makan-makan kayak gitu sambil ngoceh. Sebenarnya aku lupa 2018 apa 2019, dan itu pakai konten bahasa Minang. Nah, karena aku uploadnya itu di TikTok, aku pakai bahasa Indonesia biar banyak yang ngerti. Nah, tiba-tiba pas waktu aku munculkan video seperti itu, tahu-tahu viral. Itu aja sih. Sebenarnya aku nggak ada niat tertuju pada 1, 2, 3 orang yang spesifik untuk menyinggung atau menghina atau mencemarkan nama baik. Itu aja sih. Nggak ada takut karena emang nggak ada niat ke sana. Ketika dilaporkan kaget nggak sih, Kak? Kaget kok tiba-tiba saya dilaporkan gitu, dan dengan pihak yang tidak ada niat saya tertuju kepada dia gitu. Makanya saya santai aja, nggak ada penyesalan. Mungkin setelah ini ya benar kata Bang Mirwan tadi, mungkin sebelum konten next ke depan kalau saya ada nyebutin nama atau tokoh atau cerita apapun, saya bikin di depan. Mohon maaf kalau ada kesamaan cerita, nama, tempat yang sama, itu tidak ada niat fiktif belaka. hanya fiktif belaka. Itu aja sih kayaknya. Jadi itu aja perbaikan konten saya mungkin. Sebanyak yang suka, sebanyak itu juga yang nggak suka sama kita. Sekarang kita ngejalanin aja deh. Kalau dia pihak sana emang mau ke jalur hukum ya ayo. Tapi kalau cuma somasi, iya siapa aja bisa disomasi gitu sama kuasa hukumnya. Tapi kalau ini memang sudah ke jalur hukum ya kita hormati, kita ikuti proses hukumnya itu aja. Yang jelas proses upaya pelaporan ataupun proses hukum ini tidak menghalangi kreativitas daripada klien saya. Itu yang perlu saya tegaskan. Tidak akan sedikit pun menghalangi kreativitas yang akan dilakukan oleh, bahkan ya atas kejadian ini mungkin beliau akan lebih kreatif lagi ya. Dan saya sampaikan dan saya tegaskan tidak perlu ada rasa takut ya. Makanya tadi perlu kita evaluasi saja ke depan ya, perlu ada kalimat seperti tadi agar tidak terjadi salah paham. Oh iya. Tetap konten makan-makan akan menjadi ciri khas saya, apalagi dengan kerupuk jengkol itu akan jadi ciri khas saya. Bukan menyindir sih, maksudnya kan ini di otak saya. Mungkin teman-teman kurang ada yang paham misalnya bahasa Minang. Nah, konten-konten sebelum itu malah saya bikin seperti saya mak-mak terus sudah punya anak namanya Putra dan Putri. Itu kan imajinasi saya aja dengan karakter yang seperti ini gitu. Jadi setiap apapun yang saya sampaikan itu bukan tertuju kepada satu orang, gue mau nyindir dia nih sambil makan, enggak. Siapapun itu gitu. Maksudnya ya lu kesindir, ya lu memilih buat tersindir gitu, lo tersinggung ya lo yang memilih buat tersinggung gitu. Jadi saya hanya untuk komedi, terus habis itu karena saya suka makan ya udah komedi sambil makan gitu aja. Ini Ayu berarti dari Minang ya? Iya. Padang. Ya, datang ke Jakarta ini bolak-balik mengurus proses hukum ini gimana? Oh, bukan proses hukum karena emang tidak ada proses hukum. Saya emang udah berniat untuk klarifikasinya itu ke media, bukan ke pihak sana. Karena sesuai surat somasi harusnya saya kan klarifikasi dan minta maaf ke sana. Tapi karena saya merasa tidak bersalah dan tidak ada niat untuk menyinggung, ya saya hanya untuk bertemu teman-teman media biar semuanya clear, semuanya jelas gitu. Ayu Wisa pun mengatakan jika dirinya sama sekali tidak pernah terpikirkan bahwa ia melakukan panjat sosial terhadap kasus yang tengah dihadapi Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal. Menurut Ayu Wisa, dirinya telah memiliki jutaan followers di TikTok jauh sebelum disomasi oleh pihak Dodi Sudrajat. Dan dalam kesempatan terakhir, Ayu Wisa mengatakan siap meladeni proses hukum yang dilayangkan oleh pihak Dodi Sudrajat.
lumayan ngaruh juga. Enggak, dia udah terkenal juga Pak. Sebelumnya Udah terkenal jujur juga. di TikTok pun saya udah lumayan gitu, di Instagram 1,4 juga juta. jujur sebelum masalah ini udah 1,3 juta. Nah setelah masalah ini 1,4, jadi kan tidak terlalu ini ya. Terus di Instagram juga ya udah 250.000 ke Iya. atas juga followers aku gitu, jadi biasa aja. Jadi bukan pansus ya. Bukan pansos segala Udah macam. terkenal gitu. Maksudnya kan bukan aku yang ngelaporin yang heboh-heboh gitu sampai undang media, enggak gitu. Aku yang kebawa malahan gitu. Ya udah jalani aja. Di pihak mereka tidak ada, cuman surat aja, somasi pertama dan kedua dikirimkan kepada klien kami, tapi kami tidak menanggapi, tidak menjawab dan tidak mengirim surat pada kami. Jadi ya dari pihak sana pun tidak ada mengontak ya, tidak ada menelpon maupun mengkomunikasikan ini. Maka kami bersifatnya wait and see. Silahkan kan otomatis kami kirimkan. Ya. Jadi kuasa hukumnya itu cuma kirim berbentuk lampiran file ke Ya, WA admin ya. aku. Gitu, itu aja sih. Ya, tapi itu resmi. Sebelumnya, Dodi Sudrajat terlihat di Polda Metro Jaya yang ingin melaporkan Ayu Wisa ke polisi. Dodi Sudrajat pun mengatakan jika pihak Ayu Wisa diduga telah melakukan pencemaran nama baiknya, sehingga perlu dilaporkan ke polisi guna meminta pertanggungjawabannya. Hal ini dilakukan menurut Dodi Sudrajat agar semua orang melakukan sesuatu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Belakang trotoar. Ada rumah nih, di rumah. Ada apa? Ke Polda Metro Jaya, Mas. Ada sesuatu aja. Ada benar-benar ada mau dilaporkan ke Mas. Iya, ada sesuatu yang menyentil hati jadinya. Menjengkelkan hati. Siapa yang di sini Mas? Mayangka atau bagaimana? Iya, salah satu dari anakku. Betul, Mas. Oke, kasih ya Mas. Ahmad, gimana Ahmad? Hari ini? Ntar aja. Robot gimana? Hari ini gimana? Hari ini apa Pak Bobot? Pembocoran aku. Ini agendanya? Laporan Pembocoran aku Cika tolong. Ya itu. Motor saya main. Aku gimana laporannya? Aku mandi. Seperti apa? Ya, teman-teman sekalian, kami dari jam 5:30 sore tadi sudah ada di Polda Metro Jaya. Jadi kita sama-sama dengan Pak Dodi dan juga anak beliau, kita mau membuat laporan di Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini sudah pukul 22:07, kita belum juga laporan itu diselesaikan karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena diskusi dan membedah case ini sehingga unsur-unsurnya terpenuhi. Karena itulah hingga saat ini kami memberikan keterangan kepada teman-teman media ini, itu LP itu juga belum diterbitkan. Jadi ya kita berharap saja bahwa mudah-mudahan dalam waktu setengah jam ke depan itu LP itu sudah ada. Jadi itu yang inisialnya AW. AW dia diduga adalah seorang YouTuber kalau nggak salah ya. Atas apa sih Bang? Terkait ada beberapa pasal hubungannya dengan tindak pidana Undang-Undang ITE dan juga tindak pidana umum. Apa aja Bang yang ditampilkan? Ada, kita punya screenshot beberapa lembaran foto-foto yang bersangkutan, terus kemudian ada video juga kurang lebih 3 menit durasi waktunya yang menjelaskan dan sekaligus juga
menyampaikan beberapa hal yang menurut kami itu tidak pantas, tidak layak untuk dicontohi, dan oleh karena itulah kami hadir di sini. Sebetulnya bukan karena sebuah kebencian, tapi lebih kepada memberikan peringatan agar tidak lagi hal-hal seperti ini bebas dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia yang ada. Jadi apa sih yang disampaikan sama Intinya yang disampaikan itu adalah ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan saya kira teman-teman media juga pasti sudah mengetahui itu. Kepada siapa ini? Kepada Pak Dodi dan anaknya beliau, anak Pak Dodi. Mayang ya Pak? Berarti sejauh ini masih hanya AW ya Bang, belum ada lagi? Ya, sebetulnya kita juga tidak mau ya berurusan untuk hal-hal yang seperti begini, karena ini juga sebuah situasi yang kurang begitu bagus dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat ya. Namun kalau itu kita biarkan terus, ternyata diam kami selama ini itu kemudian dianggap seolah-olah kami takut, tidak berdaya, dan tidak mampu melakukan apapun. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah langkah awal, sekaligus juga peringatan dan teguran keras bagi siapapun, agar ingat bahwa dalam setiap kebebasan Anda itu adalah kebebasan orang lain yang juga harus kita hargai dan kita hormati. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.